This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Geomorfologi Dasar acara 10 dengan judul bentuk lahan asal proses aulin. Apa sih itu bentuk lahan proses aulin? Bentuk lahan proses aulin merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh gerakan udara atau angin. Sebelumnya kita masuk ke tujuan. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis berbagai macam mekanisme proses aulin. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik bentuk asal proses aulin melalui citra atau satelit. Masuk definisi yang pertama, aulin merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh gerakan udara atau angin. Bentuk lahan ini pada umumnya berkembang pada daerah gurun pasir atau pesisir. Angin merupakan salah satu tenaga yang menyebabkan terjadinya proses erosi setelah air, gelombang, maupun es. Dalam proses geologi, disebabkan oleh angin meliputi erosi, transportasi, serta deposisi. Masuk ke syarat pembentukan bentuk lahan aulin. Yang pertama, tersedianya materi berukuran pasir kasar hingga halus dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dengan peralihan antara periode basah dan kering yang tegas. Yang ketiga, kecepatan angin mampu mengangkut material. Yang keempat, terdapat daerah terbuka yang tidak ada penghalangnya, baik vegetasi maupun bangunan. Proses aulin. Pada bentuk lahan aulin dibagi menjadi erosi, transportasi, serta deposisi. Proses erosi oleh tenaga angin terbagi menjadi dua, deflasi dan abrasi. Apa itu deflasi dan abrasi? Abrasi merupakan proses penggerusan permukaan batuan oleh partikel-partikel yang terbawa oleh aliran angin. Akibatnya gerakan saltation yang dominan. Yang kemudian deflasi merupakan proses lepasnya tanah serta partikel-partikel sedimen dari batuan yang diangkut dan dibawa oleh angin. Kita masuk ke transportasi, merupakan pemindahan sedimen oleh angin yang terbagi menjadi bedload atau muatan dasar serta suspended load yaitu muatan layang. Berdasarkan pada gerakan partikel bedload dapat berupa saltation atau lompatan serta adanya rayapan. Dapat dilihat pada gambar di atas, sen bergerak ada yang melayang, ada juga yang rolling-rolling pada permukaan pasir. Lanjut, bentuk lahan erosional aulin. Seperti yang dibahas pada sebelumnya, ada dua proses erosional pada bentuk lahan aulin, yaitu deflasi dan abrasi. Kalau deflasi contohnya blowus dan span, abrasi ada ventivac, giardang, serta mushroom rock. Yang pertama kita bahas blowus. Apa itu? Merupakan depresi berpasir di ekosistem bukit pasir yang biasanya ditemukan di tepi kering serta pesisir. Biasanya juga hilangnya vegetasi yang membuat tanah menjadi gundul serta mudah terbang oleh angin-angin. Dapat berbentuk seperti cekungan yang memiliki ledakan kurang lebih 50 meter. Yang kedua, contoh abrasi ada ventivac. Apa itu ventivac? Ventivac merupakan bentuk lahan dengan bongkahan batu di gurun yang terpoles oleh abrasi angin yang awalnya bentuknya utuh atau bulat menjadi lebih kecil, kayak runcing-runcing. Kemudian yardang. Apa itu yardang? Merupakan singkapan batuan yang terabrasi hingga membentuk lunas atau seperti bau yang terbalik. Selanjutnya, mushroom rock. Apa itu? Merupakan singkapan batuan yang terabrasi hingga terbentuk menjadi seperti jamur. Kita lanjut, bentuk lahan deposisional aulin. Ada gumuk pasir serta loess. Gumuk pasir apa itu? Merupakan gundukan bukit atau ikir dari pasir yang terembus oleh angin, serta tersusun oleh butiran pasir yang mulai diendapkan yang tidak jauh dari erosi atau gerakan vertikal dominan.
Kalau sementara halus merupakan hamparan sedimen yang lepas yang tersusun oleh butiran lanau seperti lempung yang didapatkan sangat jauh dari area erosi. Apa yang mempengaruhi gumuk pasir? Yaitu ada jumlah pasir, ukuran butir pasir, kekuatan serta arah angin, serta keadaan vegetasi. Kalau halus sendiri dipengaruhi oleh mudah diairi oleh air, pada area dengan relatif tinggi dijumpai bahaya longsor, serta tertutup angin secara luas dan terbentuk dari kuarsa. This meeting is being recorded. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pembentukan gumuk pasir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perbedaan faktor yang mempengaruhi tersebut dapat menghasilkan perbedaan pula pada gumuk pasir yang dihasilkan, sehingga terdapat berbagai macam gumuk pasir. Yang pertama ada tipe melintang atau transversal. Tipe ini terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan memiliki banyak cadangan pasir dengan kekuatan angin cenderung rendah. Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak yang ikir-ikirnya sejajar satu sama lain dan masing-masing tegak lurus terhadap arah angin. Yang kedua adalah tipe barkan. Pada tipe ini bentuknya menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki penghalang dengan pasokan pasir yang melimpah dan kekuatan angin yang tinggi. Selanjutnya ada tipe bintang atau star dune. Tipe ini mirip dengan barkan, dibentuk dengan kekuatan angin besar dan pasokan pasir melimpah dengan asumsi bangunan dan penghalang tidak ada. Namun perbedaannya, gumuk pasir ini dibentuk sebagai hasil kerja angin dari berbagai arah yang bertumbukan. Selanjutnya ada tipe memanjang atau longitudinal. Tipe gumuk pasir ini berbentuk lurus dan sejajar satu sama lain, terbentuk pada daerah dengan pasokan pasir rendah, namun kekuatan angin besar dengan asumsi faktor penghalang seperti vegetasi dan bangunan tidak ada. Dan yang terakhir adalah tipe parabolik. Hampir sama dengan gumuk pasir barkan, namun yang membedakan adalah arah angin. Pada gumuk pasir parabolik ini, arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Tipe ini terbentuk ketika pasokan pasir rendah, kekuatan angin rendah, dan memiliki faktor penghalang yang banyak. Tipe parabolik ini sering ditemukan di sekitar pesisir yang mulai berkembang menjadi daerah pariwisata, sehingga banyak ditemukan banyak vegetasi dan bangunan. Selanjutnya adalah bentuk lahan deposisional aeolin, yaitu loess. Ini terbentuk di tepian gurun ketika kecepatan angin sangat kecil dan akhirnya mengendapkan partikel berukuran lumpur yang dibawa sebagai suspended load. Nah, pada kenampakan ini biasanya berupa relief yang tinggi sehingga cukup rawan longsor. Selanjutnya adalah tabel berikut merupakan menjelaskan kenampakan kunci interpretasi masing-masing kenampakan pada bentuk lahan aeolin sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk lahan aeolin pada peta topografi, citra satelit maupun pada foto udara. Teman-teman dapat memperhatikan dan membaca masing-masing kenampakan dan kunci interpretasinya yang nantinya dapat digunakan dalam penyusunan hasil praktikum. Untuk hasil praktikum sendiri terdapat dua hasil praktikum. Yang pertama adalah peta delineasi bentuk lahan asal proses aeolin pada citra, yang nanti jumlahnya 3. Delineasi dilakukan secara digital melalui Paint, Corel, maupun aplikasi lainnya. Dan selanjutnya adalah tabel identifikasi karakteristik bentuk lahan asal proses aeolin. 3 kenampakan juga. Untuk contoh delineasi bentuk lahan asal proses aeolin. Ini adalah contohnya, gumuk pasir Parangkusumo diberi warna dan nantinya jangan lupa untuk diberi legenda dan keterangan. Misalnya yang merah gumuk pasir tipe melintang, dan yang kuning adalah tipe parabolik.
Sedangkan untuk HP yang kedua, tabel identifikasi karakteristik bentuk lahan asal proses iolin dapat dibuat tabel seperti pada PPT yang isinya adalah nama kenampakan dan jangan lupa disertakan gambar serta keterangan yang mencakup aspek-aspek geomorfologi, yaitu aspek morfologi, morfogenesis, morfoaransemen, dan morfokronologi. Jangan lupa untuk disertakan sumber dan lokasi kenampakan berada. Berikut adalah langkah kerja yang dapat dilakukan dalam penyusunan hasil praktikum. Sekian penjelasan tentang bentuk lahan iolin. Terima kasih.